Ratusan massa dari kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Lubuk Linggau menggelar aksi flash mob menolak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM Ini dilakukan pada hari Sabtu 10 September 2022 dan sekarang ini pukul 8.30 WIB, dan aksi ini dilaksanakan dari Masjid Baitul A'la menuju simpang lampu merah Lapter tepatnya di Kelurahan Tabak Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan. Ini bisa kita lihat kader PKS atau ibu-ibu PKS dan ini nampak Pak Suhada, Ketua DPD, dan ini Agus Hadi dan Bapak Mayarisman selaku anggota DPRD Kota Lubuk Linggau. Dari fraksi PKS DPRD Kota Lubuk Linggau secara resmi memang melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Secara umum memang kenaikan harga BBM ini bukanlah solusi yang baik, tetapi malah menyebabkan semakin sengsaranya masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak luas, baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi sosial kemasyarakatan. Prinsipnya adalah kita dari lembaga legislatif, anggota DPR, DPRD se-Indonesia akan terus memperjuangkan ini sampai dengan kemudian pemerintah kembali menetapkan harga BBM seperti semula. Kita mendoakan, berharap masyarakat bisa mendoakan kami agar perjuangan kami ini bisa berhasil untuk kembali menurunkan atau memposisikan harga BBM seperti semula. Terima kasih. Di Tabak Pingin Tabak Pingin mulai dari Baitul A'la tadi startnya sampai di lampu merah ini. Aksi kami hari ini merupakan kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Karena kata Rasulullah itu kan, tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Bagaimana kecintaan kita kepada bangsa dan negara serta rakyat Indonesia ini kami aplikasikan pada hari ini agar pemerintah menurunkan harga BBM ini paling tidak seperti semula, seperti sedia kala. Karena banyak rakyat Indonesia ini sedang dalam keadaan menjerit sekarang ini. Ini bukti kecintaan kami kepada bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi yang dilaksanakan hari ini adalah aksi serentak yang dilaksanakan oleh PKS seluruh Indonesia, dan aksi flash mob yang kami laksanakan merupakan bagian rangkaian dari 3 kegiatan. Yang pertama, penolakan BBM yang dilakukan di parlemen, DPR di Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Itu sudah dilaksanakan oleh alek-alek kami yang ada di parlemen. Kemudian yang kedua, pemasangan spanduk. Kita juga sudah melakukan pemasangan spanduk di mana-mana. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM ini. Dan yang ketiga adalah flash mob, kita berbaris membawa alat-alat peraga, menyampaikan aspirasi, supaya harga BBM ini dikembalikan seperti semula atau bila perlu diturunkan. Kenapa PKS menolak kenaikan harga BBM ini? Yang pertama, timingnya, waktu menaikkan saat ini tidak waktu yang kurang pas untuk dinaikkan harga BBM ini. Karena pertama, Indonesia ini kita 2 tahun dilanda COVID-19. 2 tahun itu waktu yang lama. Banyak pengusaha-pengusaha yang terpuruk, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak karyawan-karyawan yang kemudian dirumahkan, bukan sedikit, jumlahnya jutaan. Nah, gitu ya. Dan ini berdampak kepada lemahnya daya beli masyarakat. Baru saat ini ekonomi kita ini akan bangkit, ekonomi masyarakat ini akan bangkit. Kita sudah dilanda lagi juga dengan kenaikan minyak goreng. Krisis minyak goreng. Bayangin, minyak goreng itu kebutuhan primer. Banyak pengusaha-pengusaha kita yang menggunakan minyak goreng. Baru selesai juga minyak goreng, ini dilanda lagi dengan kenaikan harga BBM. Lumayan 30,7%.
Kapan rakyat Indonesia ini akan bangkit? Kalau pemerintah terus-terus saja mengambil kebijakan tidak mampu mengkondisikan, ya. Kalau seperti ini, rakyat ini tambah sengsara. Ya, maka 3 alasan ini menjadi alasan kuat bagi kita untuk memohon kepada pemerintah, tolong kembalikan harga BBM ini atau bila perlu turunkan, ya. Karena waktunya tidak pas pemerintah menaikkan ini. Apalagi Pak Jokowi sebagai seorang presiden telah berjanji bahwa tahun ini tidak akan ada kenaikan harga BBM. Sampai akhir tahun tidak ada kenaikan harga BBM. Tapi apa? Ternyata baru sampai di bulan September ini, ya, pemerintah telah menaikkan harga BBM. Kalau pemerintah berkata seperti itu, berjanji seperti itu, ternyata diingkari, mau perkataan siapa lagi yang harus kami percaya? Ya, kami senang dan bangga luar biasa ketika Pak Jokowi mengatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM. Selanjutnya, pemanfaatan dana hasil daripada kenaikan BBM ini untuk apa? Ya, kami mendapat informasi bahwa ada 24 triliun yang akan dialokasikan untuk BLT. Ya. BLT ini, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak setuju dengan BLT ini. Ya, banyak video-videonya beredar. Ya, tapi ternyata Pak Jokowi sendiri sekarang memberikan BLT. Ya. Sementara data, ya, kevalidan data penerima BLT ini di lapangan ternyata juga tidak pas. Banyak orang-orang yang mampu mendapatkan BLT. Sementara orang yang tidak mampu, janda-janda yang hidup sendirian, yang rumahnya papan, ya, jauh dari nilai kesehatan, itu tidak mendapatkan alokasi BLT. Kenapa? Karena datanya tidak valid. Ya. 24 triliun. Ternyata tidak bisa mengakomodir semua orang miskin yang ada di Indonesia, yang mereka ternyata juga pengguna BBM. Ya. Akan ada alokasi sebesar 73 triliun untuk BUMN. Badan usaha milik negara, ini usia sudah puluhan tahun BUMN ini dikelola oleh orang-orang yang profesional, cerdas, ahli. Tapi ternyata apa? Semuanya rugi. Pertamina rugi, PLN rugi, semuanya rugi. Di mana letak kerugiannya kita tidak tahu. Ya. Dan mendapatkan lagi suntikan 73 triliun. Yang ketiga, dari kenaikan BBM ini akan digunakan untuk pembangunan ibu kota negara. Ya, kami rakyat tidak tahu menahu tentang ibu kota negara. Kami silahkan pemerintah. Mau bangun ibu kota negara di Kalimantan silakan, mau bangun ibu kota di Sulawesi silakan, mau bangun ada ibu kota di seluruh kepulauan di Indonesia ini silakan. Tapi tolong dana pembangunannya ini jangan dibebankan kepada masyarakat, jangan dibebankan kepada rakyat yang lagi susah. Ya, silakan negara cari sumber pendapatan yang lain. Ya, kenapa? Ya, untuk pembangunan jalan tol yang diborong oleh orang-orang kaya itu pemerintah bisa berhutang. Ya. Sementara ibu kota negara ini dibebankan kepada rakyat. Ini sebuah kebijakan yang menurut kami tidak adil. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami dari Kota Lubuk Linggau yang menyampaikan aspirasi kepada para pengambil kebijakan yang ada di pusat, tolong kembalikan harga BBM. Bahkan bila perlu turunkan, ya. Saya setiap subuh, ya, sholat ke masjid tidak kurang dari saya menemukan 10 orang, ya, yang berangkat menggunakan motor butut berangkat ke kebun untuk menyadap. Sudah mulai dari waktu subuh. Mereka mengisi minyak waktu itu satu hari itu 10.000, ya, dapat seliter lebih. Ya. Tapi sekarang 10.000 itu cuma bisa mengisi 1 liter. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi kalkulasi mereka sekarang adalah setiap, ya, 2 hari mereka sudah harus mengisi 3 liter. Artinya ada kenaikan pengeluaran, penambahan kos ketika mereka berangkat ke kebun. Yang selama ini 1 bulan mereka mengeluarkan dana cukup 150.000 untuk beli BBM. Ya, saat ini mereka mengeluarkan 300.000 untuk 1 bulan ketika mereka berangkat ke kebun. Ada selisih 150.000 rupiah. Lumayan 150.000 rupiah bagi mereka. 100.000 mereka bisa gunakan untuk membeli pulsa. Ya, listriknya. Yang 50.000-nya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apakah pemerintah memahami ini? Nah, jadi kami mengetuk pintu hati, sekali lagi mengetuk pintu hati para pengambil kebijakan khususnya Bapak Presiden Jokowi, tolong Pak kembalikan harga BBM. Ya, jangan bebankan pembangunan ibu kota negara untuk menghidupkan BUMN, ya, itu dibebankan kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.